Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Nah, ini mohon izin ya Mas Tommy, kita coba bawa oleh-oleh ke sini. Kami bertiga itu pernah menjadi siswa juga. Kenalin nanti, saya pengen pemanasan dulu. Setelah jam 10 ada kuliah nggak? Saya tanya dulu. Saya percepat saja, saya tidak akan lama. Saya di sini ingin mencoba jajak pendapat dengan teman-teman di HI. Ini angkatan berapa? 2017, semester 6 berarti ya. Ada konsentrasi nggak di sini Mas Tommy? Tidak ada. Baik, saya minta kerelaan waktunya. Saya pengen bagi kuesioner, nanti diisi aja, ringkas, singkat, cepat aja. Ya, sebenarnya saya kenal dulu. Nama saya Medi Trilaksono Dwi Abadi. Saya dosen baru barengan Mas Tommy. Saya di sebelah, saya di Prodi Humas atau di bawah jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, kali ini saya pengen berbagi sedikit tentang bagaimana kita mengendalikan diri di dalam kelas, terutama pada saat belajar seperti ini. Saya baru kali ini saya masuk di HI, meskipun saya di sini juga alumni. Saya masuk 2005, keluarnya jangan ditiru, nggak usah saya ceritakan aja. Yang penting saya mendalami sekali area visit ini. Yang saya perhatikan, 5,5 tahun. saya 7 tahun soalnya. Jangan ditiru, jangan pernah dapat surat sakti dari jurusan yang isinya dibaca tuh udah nggak enak. Ya, pertama saya perhatikan tadi di awal banyak sekali posisi-posisi body gesture yang pasif, sehingga ketika diajak ngobrol Mas Tommy ada yang masih apa ya ini, aduh apa ya ini, ya itu masih seperti itu. Nah, untuk mencoba membongkar persiapan kuliah jam 10, kita coba greeting ya, greeting yang diajarkan kepada saya, Mas Tommy dan Mas Arika. Mas Arika dosen ilmu komunikasi juga barengan saya, cuman Mas Arika lebih ke komunikasi politik, kalau saya lebih ke humas. Perhatikan dulu sebentar sambil kita coba belajar multitasking, mendengarkan dan bekerja. Sembari ditunggu lembar kuesionernya, perhatikan dulu suara saya, lihat dulu ke depan. Kalau ditanya, saya ingin memberikan tantangan kepada teman-teman semua. Challenge. Kalau ditanya, ajukan diri dulu, angkat tangan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menuntut teman-teman untuk bisa lebih kompak dan bisa lebih bersemangat sehingga bisa lebih panas otaknya untuk siap menerima pembelajaran. Bisa? Baik, bisa. Pertama, kalau saya tanya selamat pagi, tolong jawabnya diubah, jangan pagi. Pagi. Ini apa? Naik apa turun nadanya? Kita coba ubah. Seperti yang diajarkan kepada kami semuanya. Diulang ya, kalau ditanya selamat pagi, siang, sore, malam, apapun waktunya, pagi, 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 HI luar biasa. Bisa dicoba. Untuk pemanasan kuliah jam 10 ya, saya cepat saja. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Sudah mulai panas, sudah mulai melek, bangun dulu. Yang di pojok masih loading. Diulang, selamat pagi. Baik, ketika dalam belajar, otak kita itu terbagi menjadi 5 gelombang. Ada gelombang otak, namanya yang pertama adalah gamma, yang berikutnya ada beta, yang berikutnya ada alpha, yang berikutnya ada theta, dan yang terakhir ada delta. Jangan sampai ketika belajar otak dalam kondisi gelombang alpha, ngantuk. Theta, sedikit tertidur. Apalagi delta, tidur tanpa mimpi, tidur pulas di dalam kelas. Bisakah? Sangat mungkin. Lalu bagaimana? Apakah harus gamma? Teman-teman tahu Avenger? Tahu Incredible Hulk? Gamma itu super aktif, bisa sangat panik, bisa sangat berpikir keras, bisa sangat stres. Jangan. Turunkan yang paling netral, beta. Itu kondisi aktif, bisa menerima, tapi juga bisa berpikir, problem solving, memperhatikan materi dan lain sebagainya. Itu untuk pemanasan saja. Baik, saya ngapain sih di sini? Ada orang komunikasi, ada orang humas masuk di HI itu mau ngapain? Adakah yang tahu? Challenge yang kedua, ketika ada pertanyaan, ajukan diri, angkat tangan, jawab. Angkat tangan dulu baru jawab, jangan langsung, jangan. Baik, adakah yang tahu Kampus Merdeka? Yang lain? Kampus Merdeka nggak mengikuti isu itu? Oke. Bentar. Untuk informasi ini saya rekod ya. Permisi sebentar. Ini saya rekod pengganti notulen dan ya pernahkah ada kuliah seperti ini? Apa itu Kampus Merdeka, Mas?
Itu saya baru pernah dengar sih kampus yang ini memungkinkan kita buat kuliah lintas jurusan sama lintas universitas gitu. Misalnya kita kuliah semester, karena kan semester pertama di UPN, bisa nanti semester kedua di mana UGM, di mana kayak gitu Pak. Prodinya sama atau beda? Bisa, yang kemarin sih dibilangnya bisa prodi lintas sama sejurusan juga bisa kan? Kalau kamu punya kesempatan kuliah lintas prodi di dalam UPN, pengen kemana? Di UPN. Divisip dulu deh, divisip dulu. Ada 4, ada Humas, ada IKA, ada AB, ada HI. Kamu orang HI. Kalau punya kesempatan itu, pengen kemana? Ilkom. Ilkom. Kenapa pilih Ilkom? Karena ini juga sih buat nanti siapa tahu saya kerjanya menjurus ke bagian jurnalis kayak gitu, jadi saya pengen belajar lebih ke Ilkom. Menurutmu Ilkom relevan nggak dengan HI? Bisa Mas, relevan aja. Baik, saya lanjutkan. Yang lain, ada yang mau berbagi pendapat? Kampus Merdeka ada yang tahu? Yang perempuan, yang laki-laki, saya lihat di sini banyak perempuannya. Saya tidak ada masalah. Ini ya, gender, emansipasi wanita, saya tidak ada masalah. Yang perempuan silakan. Ada yang mau berbagi pendapat? Kampus Merdeka apa itu? Ada yang tahu? Ada yang paham? Sejauh mana Kampus Merdeka? Nggak ikuti isu itu? Baik. Ini luar biasa ini. HI, tapi nggak ikuti isu. Ya, nggak ada masalah. Baik, saya tahu itu, saya coba switch ke yang lain. Adakah yang tahu konsep blended learning? Pernah dengar istilah blended learning? Ada yang mau coba jawab? Tantangan berikutnya adalah ajukan diri, angkat tangan, coba jawab. Kita sifatnya sharing aja. Kita coba. Adakah pernah dosen komunikasi atau humas ngajar di kelas kalian selama kuliah sampai semester 6 ini? Tidak. Oh, tidak. Iya. Gak ada? Belum pernah? Ini baru pengalaman perdana ya. Sharing sedikit, pemanasan aja. Ada yang mau berbagi pengalaman mungkin? Blended learning atau kuliah yang dari yang lain mungkin? Bukan Mas, saya dulu pernahnya ini acara KSM, terus habis itu ngundang dosen ilmu komunikasi. Apa sih acaranya? Apa? Tentang? Acaranya tentang pelatihan menulis buletin. Menulis buletin. Terus apa dampaknya untuk orang-orang lain? Dampaknya kita jadi bisa tahu cara menulis yang kritis seperti apa dan dengan sistemnya harusnya seperti apa. Oke, lanjut. Openingnya cukup. Sebentarnya saya mau demo sedikit. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Medi Transformasi Abadi. Saya dosen dari Program Studi Hubungan Masyarakat UPN Veteran Jakarta. Saat ini saya sedang berada di kelas Program Studi Hubungan Internasional. Say hi dulu teman-teman, tolong. Say hi dulu dong. Dan ini kebetulan saya juga ada dosennya juga. Ini ada dosen HI. Ya, terima kasih. Ngapain sih saya ada di sini? Saya di sini mencoba membuka jajak pendapat atau diskusi seputar Kampus Merdeka. Saya dari Prodi Humas, saya di Ilmu Komunikasi. Nah, saya pengen tahu bagaimana perspektif atau pendapat dari mahasiswa, dari anak-anak di HI. Seperti apa? Ya, kita lanjut aja dulu. Lanjut. Adakah yang tahu konsep e-learning? Iya? Iya. Ini karena, mohon maaf, karena settingannya nggak isi tuh akses, saya harus jalan-jalan karena saya harus saya record. Apa? Apa itu e-learning? Jadi itu program belajar tapi melalui online. Pernah nggak ngalami e-learning? Setahu saya sih di jurusan HI belum ada, cuman saya dengar-dengar dari teman-teman di universitas lain. Baik, di HI berarti selama masuk 2017 sampai hari ini belum pernah ada e-learning? Seingat saya belum. Belum ada dosen sama sekali, Bu Maya, Pak Asep mungkin? Oh iya, pernah lupa. Apa e-learningnya? Itu ngerjain. Oh, enggak. Siapa yang mau bantu mungkin? Yang mana? Baik, ceritakan e-learning di HI. Pernah Pak, waktu itu e-learning sama dosen saya Pak Gigi IG. Baik, seperti apa? Ya seru sih Pak, tapi mungkin kalau e-learning tuh kadang banyak mahasiswa yang cuman buka aja, sekedar buka, lihat, sama biar kelihatan dulu Pak, kalau di kan live IG modelnya. Jadi biar kelihatan viewersnya tuh siapa aja namanya mahasiswa yang lihat. Berarti Mungkin platformnya menggunakan live IG. Ya. Beliau ada di ruangan dosen, kemudian teman-teman sekarang ada di mana gitu? Ya
Waktu Ya, itu, ya. teknisnya begitu ya. Gitu. Teman-teman tidak ada di dalam kelas, beliau ada di ruang dosen, dia live IG menjelaskan gitu. Ya, gitu Pak. Berarti tidak ada aktivitas upload dan download materi. Tidak Pak. Di dalam live IG itu ada komen-komenan antar mahasiswa dan dosen nggak? Wah, saya lupa Masih ya, ingat Pak. nggak? Ada yang bisa bantu mengingatkan pas kuliah live IG Pak Kiki? Aktivitasnya apa? Ada yang bisa bantu? Saya learning ya, bukan di UPN. Yang di sini dulu, yang di sini dulu. Yang sama Pak Kiki ini ada satu, berarti ini satu angkatan harusnya ngalami. Kan jangan-jangan nggak ikut. Ada sesi tanya jawab. Terus? Ada sesi tanya jawab dan Pak Kiki. Kemudian kalau ada materi yang ingin beliau sampaikan biasanya akan dikirim melalui email kelas. Email kelas. Yang live IG tadi, chat-chatnya ada yang diskusi gitu nggak? Ada. Ada. Karena beliau buka Q&A gitu. Panjang nggak diskusinya? Nggak panjang, cuma beliau menyampaikannya dengan apa ya? Padat tapi langsung intinya. Nangkep nggak poin yang disampaikan? Ilmunya masuk nggak? Nangkep. Baik. Yang lain? Ada yang pernah pakai Google Classroom? Bentar. Mana dulu nih, yang ini deh. Ceritakan Mas, Google Classroom. Mata kuliah apa dengan siapa seperti apa teknisnya? Mata kuliahnya Pak Niko, Pak. Studi keamanan. Baik, seperti apa beliau membawakan Google Class? Apakah hanya download upload materi atau ada seperti apa? Ya mostly download upload dikit. Beliau Belum, ada masih juga dasar sih. ngasih materi terus tadi dikomentari sama mahasiswa terus Iya. seperti itu belum Ya, aktif. belum terlalu aktif sih kalau. Berapa kali dengan beliau? Cuma sekali, Cuma satu kali. Satu matkul doang. Menurutmu pas komen by comment itu efektif nggak untuk diskusi dengan teman-teman dan dosennya? Kalau diterapin dengan yang asli dengan sepenuhnya mungkin Yang waktu itu yang sudah diuji coba? Ya apa? belum terlalu. Kendalanya apa? Orang-orangnya inilah nggak memperhatikan lah. Ada yang mau nambahin? E-learning, Google Classroom, siapa? Pengalaman Google Classroom? Yang di sini mungkin mau berbagi? Dosennya nanti dulu, khusus. Yang mahasiswa dulu, saya pengen cari mahasiswa. Google Classroom, siapa yang sudah pernah ikut? Oke deh, ceritain. Di Google Classroom kalau sejauh ini Mata kuliah siapa? Dosen siapa? Pak Niko juga Sama. Ekopolin tapi Gimana? Aktivitas di kelas virtual itu efektif nggak untuk belajar? untuk tanya jawab itu mungkin ini lebih efektif untuk kalau misalkan kan bapaknya nanti kasih pertanyaan terus nanti semuanya bisa komentar. Kalau di kelas kan tidak semuanya berkomentar. Tapi kalau di Google Classroom semuanya bisa berkomentar. Ketika sudah berkomentar, direspon lagi dengan beliau nggak? Iya. Bisa menghidupkan diskusi di dalam forum itu nggak? Iya, tapi ya sebentar aja sih. Baik, sebentar aja. Saya lanjut. Menurut teman-teman, kalau e-learning perlu nggak lihat visual fisiknya dosen, body gesture, mimik, dan lain sebagainya. Penting atau tidak? Aturan main, angkat tangan dulu, ajukan diri baru jawab. Yang ini deh yang perempuan. Penting nggak melihat body gesture dosen? Penting Kenapa? karena ini aja sih biar lebih ekspresif aja kan, biar lebih seru aja, nggak cuma stuck kayak biar lebih memahami juga gitu. Sometimes kan kadang muka tuh bisa memahami juga. Oke. Kalau persoalannya bisa melihat tapi hanya by webinar, video conference. Beda nggak rasanya? Melihat langsung seperti ini dengan nanti saya ngajar misalkan dengan video conference atau webinar. Beda atau tidak? Siapa yang mau jawab? Silakan. Gimana? Sini deh, saya pengen yang di sini kayak agak silent. Siapa yang mau berbagi? Menurut teman-teman, beda nggak ngelihat langsung seperti ini dengan video conference atau video call? Siapa yang mau jawab? Yang mau coba mungkin? Coba ya. Coba aja. What do you think? Kamu mau? Yang lain? Kamu mau coba? Penting nggak? Beda nggak? Gimana? Beda sih. Menurutmu gimana? Bedanya itu kayak lebih susah untuk mengekspresifkan diri ketika dalam webinar itu dibandingkan secara langsung. Baik, berarti begini teman-teman. Kalau teman-teman menyatakan penting melihat langsung, berarti memang ada semacam
Kalau saya belajar psikologi komunikasi itu namanya ada istilahnya, ada energi yang ditransfer dalam bentuk body gesture. Teman-teman di HI sampai semester ini belajar body gesture atau tidak? Ada nggak belajar tentang body gesture? Iya, Di mata kuliah apa? public speaking. Public speaking ada berarti di HI. Siapa yang ngajar? Butini. Butini orang HI atau orang komunikasi? Hai. Orang HI, baik. Nanti kapan-kapan kita compare public speakingnya HI dan public speakingnya komunikasi atau humas. Seperti apakah? Kita coba compare. Ya. Baik, saya lanjutkan dulu. Adakah yang tahu apa itu Moodle? Bukan Moodle ya, Moodle. M-O-O-D-L-E. Siapa yang jawab? Tidak tahu. Oh, tidak tahu. Baik. Ya, tertib berarti. Ada yang tahu Moodle? Siapa yang tahu Moodle? Mau jawab? Saya sebentar, saya ke situ dulu. Maaf ya, ini agak-agak. Apa itu Moodle? Setahu saya Moodle itu kayak platform di mana mahasiswa bisa download maupun upload materi. Juga di situ kita bisa banyak belajar dari dosen, dari resourcesnya dosen. Pernah pakai? Pernah Tahu nggak kalau e-learning punya Moodle? e-learning, iya. Pernah tahu punya UPN? Bukan punya UPN. Oh, bukan punya UPN. Baik. Oh, ini nggak ada yang ini ya, nggak ada viewernya. Baik, saya tanya berikutnya. Adakah yang tahu apa itu LMS? LMS, Learning Management System. Nggak tahu? Baik, Learning Management System itu adalah sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk kuliah virtual. Tahu Edmodo? Edmodo, Google Classroom, Moodle, kemudian ada dan lain sebagainya, itu adalah aplikasi LMS. Itu untuk kuliah virtual. Persoalannya, di HI, dari teman-teman masuk sampai hari ini, berapa kali ya learning? Mulai dari semester berapa? Berarti tidak teratur ya, belum diatur ya jadwal e-learningnya ya. Baik, bagian e-learning saya stop. Saya pengen tanya langsung spesifik ke masalah kampus Merdeka. Kalau pengen kuliah lintas prodi dalam satu fakultas, AB, HI, IK, Humas, pengen kemana? Ini dulu. Pengen mana? AB. Kenapa? Karena pengen belajar tentang bisnis aja. Bukankah di HI juga ada kewirausahaan? Ada sih, tapi kayak nggak ada yang ngambil. Apa relevansinya HI dengan AB? Karena kan bisa juga kayak misalkan kalau dia kan ada PR, bisa jadi PR dan PR itu kan juga untuk bisa jadi bisnis juga gitu loh. PR kan bukan di AB, PR di Humas. Tapi kita juga punya, enggak deh mas, Coba deh, coba. Coba. enggak ada mas. Tapi Coba pengen dulu. aja tertarik aja. Oke, AB. Yang lain tadi mana? Nah, kalau dipanasin gini baru nih aktif nih. Pengen kemana? Ilkom. Kenapa? Karena salah satu apa di HI kan kita belajar diplomasi gitu, dan sejauh ini diplomasi yang diajarkan di HI itu lebih banyak teorinya gitu, dengan apa prakteknya itu kurang. Gimana sih cara komunikasi yang baik, soalnya juga komunikasi kepada orang-orang luar negeri itu gimana gitu. Mungkin di ilmu komunikasi ada. Berarti di diplomasi itu tidak mengajarkan tentang komunikasi efektif, komunikasi persuasif, psikologi komunikasi itu nggak ada? Enggak psikologi komunikasi. Nggak ada? Enggak. Cara menundukkan orang dengan bahasa berbasis neuro-linguistic program, tidak ada? Hey. Kamu pengen kemana? Ilmu komunikasi. Kenapa? Karena kalau ya sama seperti yang dikatakan teman saya sebelumnya, di HI tersebut belum mempelajari bagaimana etika dalam berkomunikasi yang lebih luas, bagaimana psikologi komunikasi, dan juga bagaimana menggunakan komunikasi secara visual juga. Oke, desain. Berarti di HI tidak ada mata kuliah seputar desain, komunikasi visual dan lain sebagainya? Tidak. Ini tadi juga kenapa? Pengen kemana? Sama ke Ilkom karena sama juga sih, pengen lebih bisa mengkomunikasikan sesuatu melalui desain atau platform lain. Apa relevansinya komunikasi visual, desain, atau tadi Mas Tommy bilang, atau hal-hal yang sifatnya infografis yang relevan dengan HI? Kenapa HI butuh itu? Siapa yang jawab? Ini deh. Kenapa HI butuh komunikasi visual? Sorry, dari sini aja, backlight soalnya. Komunikasi visual. Komunikasi visual, desain, infografis, meme, dan lain sebagainya yang desain-desain. Kenapa butuh itu? Saya rasa bukan hanya HI ya, semua jurusan butuh itu karena untuk di dunia kerja itu sangat dibutuhkan gitu. Apalagi HI yang berhubungan dengan
orang lain. Jadi kita harus punya skill lain di antara skill yang formal yang sudah kita pelajari. Apakah dengan kuliah lintas seperti itu meningkatkan kompetensi teman-teman? Tergantung jangka waktu ya, itu sangat prematur kalau Anda menanyakan sama saya yang belum pernah mendapatkan itu gitu. Tapi kalau menurut saya dengan sistem yang baik dan dengan waktu yang cukup baik juga itu bisa saja jadi salah satu kompetensi tambahan buat sang mahasiswa itu. Baik, terakhir sebelum mulai jam 10, kalau ada waktu hanya satu kali saja, satu pertemuan kelas dan atau satu pertemuan e-learning lintas prodi, take it or leave it. Take it or leave it. Take it. Kalau ternyata hanya di kuota 5 sampai 10 orang atau sangat terbatas, take it or leave it. Berarti harus kompetisi. Ada yang punya pengalaman kuliah ke IKA, ada yang tidak. Take it or leave it. Harus kompetisi. Uji coba pertama program saya ini adalah sesama FISIP dulu setelah UTS. Minggu pas setelah UTS 1 kali saja. FISIP dulu. Setelah itu lintas FISIP. Take it or leave it. Tapi harus kompetisi. Belum tahu. Itu Bu Mahya. Saya masih belum clear dengan Bu Mahya. Take it or leave it. Misalkan cuma bisa 2 orang kuliah sit-in di komunikasi atau di humas atau di AB. Take it or leave it. Kompetisi. Baik, terakhir deh. Mumpung masih ada waktu 1 menit terakhir. Kalau kuliah lintas fakultas dalam satu UPN, pilih kemana? Ini lebih banyak minyak sama tambang. Siapa yang bilang minyak? Yang pilih minyak tadi siapa? Minyak, udah. Visualnya udah. Tambang siapa? Yang belum deh. Yang udah deh. Ah ini, tambang punya. Kenapa milih tambang? Karena pengen tahu gitu. Apa relevansinya HI sama tambang? Nggak ada. Nggak, maksudnya pengen tahu gitu sebenarnya tuh anak-anak teknik itu belajarnya kayak gimana. Apakah setiap hari mereka tuh harus ada praktek atau nggak ada teori gitu terus langsung praktek apa gimana. Kan soalnya kalau di HI itu biasanya kan teori doang setiap harinya. Gitu. Mungkin nggak alumni HI itu bekerja di perusahaan tambang? Mungkin. Lintas negara, belerang dan sebagainya. Iya, Oke, mungkin. relevan. Mana tadi yang bilang minyak? Kamu udah, nggak usah. Yang bilang FTI, mana tadi? Kenapa mau pengen ke FTI? Karena saya pikir apa yang menjadi fokus di fakultas teknik informatika ini untuk di era sekarang ini sangat perlu dibutuhkan dan apa ya, tidak semua orang di era saat ini tuh dapat menguasai hal tersebut dan sangat ya kita juga setiap hari sangat selalu berhubungan dengan masalah tersebut tapi kita tidak bisa mengatasi permasalahan-permasalahannya. Berarti matching dengan yang tadi disampaikan Mas Tommy ya, seputar Industrial 4.0, mungkin bagaimana saya sebagai seorang nantinya entah diplomat atau istilahnya apa di HI, saya bisa memahami perkembangan teknologi 4.0 to 5.0. Begitu? Baik, terima kasih teman-teman atas waktu dan kesempatannya. Silakan diselesaikan isi kuesionernya. Ringkas, padat, jelas. Kalau mau coret-coret dan sebagainya di bawah itu silakan saja. Suatu saat semoga kita bisa tatap muka lagi, lebih cuap-cuap, mungkin gaya saya beda dengan gaya teman-teman di HI ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, terima kasih.